Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Oke hadirin yang berbahagia, tidak terasa bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi. Mulai awal Ramadan kemarin sampai hari ini, apakah kualitas dan kuantitas ibadah kita sudah sesuai apa yang kita harapkan? Jika sudah, alhamdulillah, mari kita tingkatkan sekuat tenaga sampai akhir Ramadan. Jika belum, mari kita tingkatkan sama-sama. Karena kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal perbuatan tergantung endingnya. Kita bisa memberi perumpamaan seperti orang yang sedang membangun rumah. Kita sedang membangun rumah 70%, bagaimana yang 30% sisanya? Ini sangat menentukan. Jika finishingnya bagus, akan menghasilkan rumah yang indah dan nyaman. Jika finishingnya dikerjakan secara asal-asalan, tentu rumah yang dahulu kita kerjakan secara susah payah akan mendapatkan nilai buruk dan berbuah penyesalan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oke hadirin yang berbahagia, kita sekarang memasuki fase 10 hari terakhir Ramadan, tepatnya pada tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah. Kita harus meningkatkan beberapa amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru shadda min zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, maksud dari Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya adalah Rasulullah menghindari memisahkan diri dari istrinya, tidak menggauli istrinya selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memberi contoh kepada kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar sebagai momentum untuk tidak bermalas-malasan dan untuk tidak tidur-tiduran. Tidur-tiduran sama dengan mati, maka lawan katanya adalah menghidupkan. Rasulullah menghidupkan malamnya dengan menjaganya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Rasulullah SAW juga memperhatikan masalah ibadah keluarganya. Beliau tidak ibadah sendirian. Beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke hadirin yang berbahagia, sungguh mulia apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya untuk beribadah, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di sini ada beberapa amalan yang harus kita tingkatkan sebelum Ramadan meninggalkan kita. Yang pertama yaitu sholat malam, qiyamul Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat tahajud adalah qiyamul lail yang dilaksanakan setelah sholat isya hingga terbit fajar. Maksud dari sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur dari malam. Nah itu intinya harus tidur terlebih dahulu. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang lebih terpuji. Untuk amalan selanjutnya yaitu memperbanyak berdoa. Jadi kita di 10 hari terakhir Ramadan ini disunahkan untuk memperbanyak berdoa. Rasulullah pernah ditanya oleh istrinya Aisyah, qultu ya Rasulullah, in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?
Maka Rasul menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Jadi kita disunahkan untuk memperbanyak Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan memperbanyak doa-doa yang lainnya. Dan amalan selanjutnya adalah i'tikaf. Kita disunahkan di 10 hari terakhir Ramadan ini untuk beritikaf di masjid bagi yang memiliki kemampuan dan tidak memiliki halangan. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak sholat, memperbanyak Al-Quran, zikir dan berdoa, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan untuk amalan selanjutnya adalah membayar zakat fitrah. Ini sangat penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Dari Ibnu Abbas berkata, "Qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Faman adha qabla shalah fa hiya zakatun. Waman adha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqah." Yang artinya dari Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Barang siapa yang melaksanakan zakat sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang melaksanakan zakat setelah sholat id, maka itu sebagai sedekah biasa. Oleh karena itu, marilah kita berzakat sebelum sholat Idul Fitri agar zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, itulah amalan-amalan, dan masih banyak amalan lagi yang perlu kita tingkatkan sebelum Ramadan kita pergi. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai di 10 hari terakhir Ramadan ini kita terlena dan tidak memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini. Fastabiqul khairat. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.